Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Erika. Mbak Erika tidak menyebutkan dari daerah mana, cuman Mbak Erika menceritakan tentang satu peristiwa horor yang pernah dialami oleh keluarganya, terutama ayahnya. Kejadiannya sendiri itu sekitar tahun 90-an. Tahun 90-an berapa Mbak Erika itu tidak terlalu ingat. Kemungkinan sih awal-awal. Karena pada saat itu Mbak Erika sendiri itu masih kecil, SD kelas 6 ya. Dan di waktu itu, saat Mbak Erika masih SD kelas 6 tadi, bapaknya sama ibunya Mbak Erika itu mereka berdua sama-sama pengusaha kecil-kecilan di kampung gitu ya. Jadi ibunya Mbak Erika itu bikin roti mirip kayak donat sekarang, cuman dulu rotinya itu cuman melingkar begini, full gitu ya, nggak pakai lubang di bawahnya. Kalau donat itu kan berlubang, kalau ini tuh enggak, full. Dan di atasnya toppingnya itu pakai meses. Meses ya, itu sebutannya namanya ya, yang cuman warnanya itu warna yang hitam. Seingatnya Mbak Erika dulu, mungkin waktu itu udah ada meses yang warna-warni gitu ya. Ini cuman saat itu yang dilihat oleh Mbak Erika di rumahnya, di tempat produksi ibunya itu, ya cuman meses warna hitam atau coklat itu doang gitu. Jadi rotinya ya sama semua kayak gitu. Dan menurut Mbak Erika rotinya itu enak banget. Dia selalu dapat jatah pagi, siang, sama sore itu dapat jatah. Pokoknya 3 roti. Bu, adiknya juga sama Bu. Pokoknya aku pagi sebelum berangkat sekolah habis sarapan itu ya dijejelin lagi tuh pakai roti itu, soalnya tuh enak. Nah, tugas dari bapaknya Mbak Erika sendiri itu berdagang keliling, naik sepeda, ya dagang roti tersebut. Nggak cuman bapaknya, tapi Pak Leknya atau omnya Mbak Erika itu juga ikut membantu, ikut memasarkan kayak gitu. Dan alhamdulillah, ya waktu itu usahanya itu lumayan cukup lancar gitu ya. Setiap hari ya bikin, terus nanti libur itu cuman sehari doang, misal dalam 1 minggu libur di hari Minggu misalkan gitu ya. Biasanya sih enggak, bapak itu milih hari libur itu hari Jumat, karena alasannya biar bisa sholat Jumat di rumah, jadi nggak di dalam kondisi keliling atau habis keliling itu kan capek gitu. Akhirnya sudah, hal itu pun dilakukan selama bertahun-tahun. Dan pada suatu hari ini terjadi sesuatu yang aneh dan bikin ya tentu saja sedih keluarganya Mbak Erika, ibunya Mbak Erika juga, adiknya, tetangga-tetangganya pun pada ikutan heboh. Karena apa? Bapak itu ndak pulang selama 2 hari. Sebelumnya itu ndak ada masalah apapun, misal sama ibu lagi ribut atau apa, ndak ada. Bapak pun biasa mau berangkat itu kan pagi-pagi banget, sekitar jam 5:30. Mbak Erika belum berangkat sekolah atau baru bangun, itu bapaknya Mbak Erika itu udah siap-siap, udah mau berdagang. Ya pagi itu sempet Mbak Erika tuh ketemu seperti biasa, bapak mau dagang, Mbak Erika salim dulu kayak gitu ya. Hati-hati ya Pak ya, semuanya itu normal, nggak ada tanda-tanda apapun gitu, biasa aja, bener-bener hari yang biasa. Cuman bapak itu kan biasa pulang itu sekitar jam 2 siang itu udah pulang. Nah ini bener-bener ditungguin sampai waktu itu sekitar jam 2:30 gitu ya. Kok bapak belum pulang ya gitu ya. Ibu pun, Mbak Erika sendiri nggak ngeh gitu ya. Ibunya bolak-balik dari depan ke belakang kayak gitu. Bu, kenapa Bu? Bapak belum pulang ya jam segini? Itu waktu itu udah jam 2:30 sore. Oh iya, biasanya bapak itu pulang jam 1, jam 2. Ini kok belum pulang ya? Ditungguin. Mbak Erika tuh masih biasa aja, tenang-tenang aja. Sampai jam 4, sampai jam 5. Nah udah jam 5 sore itu udah mulai panik. Nanya, ini omnya si Mbak Erika sendiri itu udah pulang bahkan dari jam 12, karena memang bawanya itu ndak sebanyak bapaknya Mbak Erika.
lah ini kok nggak pulang-pulang, apa karena belum habis atau mikirnya positifnya tuh begitu ya. Mungkin bapak lagi ngabisin kali ya. Saya sudah mikirnya kayak gitu sampai malam sekitar ya habis maghrib itu udah maghrib itu tadi tuh ibu udah mulai panik bener-bener. Bapak kemana ya, bapak kemana? Akhirnya ibunya Mbak Erika pun sebelumnya itu udah ngasih tahu tetangganya. Ini bapaknya Erika belum pulang dagang sampai sekarang, waktu itu udah sekitar jam 4, jam 5 gitu ya. Cuman ya dari warga mungkin lagi ngabisin kali, tanggung kali, pikirnya begitu. Akhirnya ibunya pun jadi, oh iya bisa jadi kayak gitu ya. Nah ini udah malam, belum pulang juga, bahkan sampai tetangga itu nyamperin ke situ. Belum pulang Mbak gitu ditanya. Belum Bu, belum pulang Bu, nyampe jam segini Bu. Waduh gitu ya. Terus gimana, sampean tuh tahu ndak suaminya jualannya tuh kemana gitu ya. Nah ya pasti suaminya tuh pernah cerita masalah rute jualannya tuh ke kampung sini, kampung sini, kampung sini, dan apalagi jualannya itu kan naik sepeda genjot gitu ya. Ya pasti nggak akan jauh-jauh lah dari kampung tersebut gitu, jaraknya tuh masih kejangkau. Ya sudah kalau kayak gitu nanti kita lapor sama Pak RT aja deh gitu. Akhirnya ngomong sama Pak RT di sana begini dan minta bantuan sama beberapa warga siapa yang kira-kira mau nyari gitu ya, mau bantu nyariin. Akhirnya warga malam itu pun pada berkumpul, ada sekitar 4 orang mau membantu ngetrek jualannya tuh tadi berdasarkan informasi kesini, rutenya kan kegambar jelas. Oh berarti dari kampung sini lewatnya sini menuju ke kampung ini kayak itu. Dipleterin gitu, itu kayak jadi semacam satu jalur lah. Ada memang jalur yang nyimpang, nah ini dibagi tim yang lain. Jadi ada 2 tim, 1 tim 2 orang, ini pakai sepeda motor mereka. Dicari, berangkatlah mereka sekitar jam setengah 8 malam, dimana ya bapaknya Mbak Erika itu juga belum pulang. Dicari ke sana sama para tetangga, itu yang 4 orang itu tadi, dan mereka itu pulang sekitar jam 9. Jam 9 mereka pulang, hasilnya pun nihil. Ya mereka cerita, tadi kami udah ya nanya-nanya ke warga situ, Pak, Bu, sampean tahu yang jualan roti itu ndak Bu? Roti donat gitu kan. Oh iya si bapak itu jualannya ke sini Bu, bener. Iya bener yang naik sepeda itu, betul. Kenapa ya Pak ya? Soal ini bapak itu belum pulang. Tadi lewat ke sini ndak? Oh iya tadi lewat ke sini, beneran jualan di sini. Hampir setiap hari kok Mas, apa namanya? Pakai itu ya, yang buat jualan es itu yang dipencet begitu. Itu kayak gitu. Pakainya seperti itu Mas suaranya. Jadi kami tahu tadi lewat ke sini, cuman kami ndak beli. Ya ada cerita kayak gitu ya. Ditanya lagi ke kampung sana, jawabannya pun sama. Mereka tuh mengenali, mereka tuh tahu kalau ya ini pedagang ini ternyata memang bener rutenya itu, gak ada informasi apapun sampai mereka itu berada di hampir setengah rute gitu ya, setengah rute dari perjalanan bapaknya Mbak Erika tadi, tapi udah lewat, udah setengah lewat kurang lebih ya. Nanya di situ, bilangnya hari ini nggak jualan, hari ini ndak ini, hari ini ndak ini. Nah artinya di situ setelah pulang dimusyawarahkan, oh berarti ini tuh cuman setengah perjalanan doang. Bapak tuh dari sini sampai sini masih ada orang melihat. Setelah itu bapak menghilang gitu kan. Artinya menghilangnya itu ya dipersempit lagi begitu ya. Oh kemungkinan menghilangnya itu di sini karena hari ini tadi masyarakat yang sebelah sini belum kedatangan bapaknya Mbak Erika. Ya wis, anggap aja namanya Pak Amir gitu ya, bapaknya Mbak Erika itu tadi. Nah Pak Amir itu nggak lewat ke situ. Dari situ pun akhirnya warga, gimana ya Pak ya, ya sudah, ini kan udah malam ya. Aduh, wah Pak jangan begitu dong. Pak RT-nya tuh kayak udah mau nyerah atau apa. Warga itu, Pak jangan gitu Pak, kalau memang perlu kami cari di titik-titik itu, kita cari Pak. Cuman ya itu tadi, kami kan butuh Bapak sebagai pelindung kami, sebagai yang ngurus masalah perizinan, soalnya ini kan di kampung lain Pak. Oh begitu, ya sudah kalau kayak gitu, laksanakan katanya begitu, kata si Pak RT. Ya wis lah, akhirnya apa, si Pak RT tadi pun ikut, ikut nyari juga.
ke sana kan, ke kampung tersebut, dicariin di daerah situ, ya nanya-nanya sama warga. Ya nggak tahu gitu ya, ini kita mesti nyari kemana. Di daerah itu ya ada yang ada rumahnya, ada yang sepi-sepinya, ada yang kebun-kebunnya, ini tuh gimana. Nah, warga pun bingung, kita mau mulai dari mana ya. Waduh, makanya kata si Pak RT, besok aja. Karena apa? Ini kan udah malam, sebagian warga itu udah pada istirahat. Takutnya mengganggu karena aktivitas kita itu di kampung orang, kata si Pak RT. Oh iya ya Pak RT ya, kalau di kampung sendiri sih sampai pagi juga dijabanin ya Pak RT. Iya, makanya itu. Oh, warga pun jadi ngerti kenapa alasannya Pak RT itu tadi bukannya mau menyerah, tapi karena kondisinya seperti ini dan kita tuh nyari ngubek-ngubek di kampung orang itu ndak enak. Karena sudah malam itu pun nihil pulang. Pulang ya menceritakan ke keluarganya Mbak Erika bahwa begini, paling besok pagi Pak RT koordinasi sama RT di sana atau warga di sekitar situ, supaya ya tujuannya selain dari warga kita, dari warga sana juga bisa bantu, paling enggak bisa ngasih tahu lah, ini kan daerah mereka, jadi mereka tuh lebih tahu titik-titiknya di mana, katanya gitu kan. Akhirnya sudah, keesokan malam itu ya tentu saja ibunya Mbak Erika itu ndak bisa tidur, nangis terus gitu ya, sholat, berdoa. Mbak Erika juga sama, sedih kalau kok bapak ndak pulang ya, bapak itu kemana gitu ya. Kepikirannya itu udah yang enggak-enggak lah. Dan akhirnya si keesokan paginya Pak RT pun melakukan hal tersebut, diplomasi gitu ya. Dan dari pagi-pagi banget itu sebelum jam 7 Pak RT itu udah ke sana. Nah, sekitar pagi, sekitar jam 7 Pak RT itu udah balik lagi, bawa beberapa warga yang jumlahnya itu belasan, dibawa ke sana. Dan Mbak Erika sendiri kan nggak tahu ya, waktu itu sekolah memang cuman udah Mbak Erika nya nggak mau sekolah. Bu, aku mau libur. Iya, nggak apa-apa. Akhirnya nggak sekolah kan. Oh sudah, ini kesana cuman Mbak Erika kan nggak tahu ceritanya di sana itu ngapain. Pas pulang-pulang ya hasilnya itu masih nihil. Berarti hampir 24 jam hilang ya bapak itu nggak balik. Kalau dihitung dari kepergian dari rumah, artinya udah 24 jam. Waktu itu udah sekitar jam 10 pagi, warga pun pada balik ke sini, udah melakukan pencarian di sekitar kampung situ, cuman tidak menemukan apapun. Tambah sedih tentunya. Warga pun gimana ya, kita mending lapor sama yang pihak berwajib. Kayak cuman waktu itu kalau ndak salah itu 2 kali 24 jam. Ini kan belum ya. Dan akhirnya sudah, itu pun ditahan. Warga beberapa itu masih secara sukarela itu nyariin terus di sana, koordinasi juga dengan warga sekitar. Tapi sampai sore hari hasilnya pun masih sama, hasilnya tuh nihil. Sedih yang ada gitu ya, pasti ini gimana ya, ini gimana. Dan akhirnya malam harinya lagi-lagi dengan pasukan yang lebih banyak, karena waktu itu kalau pagi kan banyak orang bekerja dan sebagainya ya. Malam hari ini lebih banyak lagi, berapa puluh orang, itu kayak orang mau tawuran gitu ya. Pada ngumpul semuanya di sana menuju ke kampung yang ada itu tadi di situ, sekitaran situ. Dan disambut sama kampung yang di sana juga. Ternyata di sana itu udah menunggu warganya itu ya jumlahnya itu puluhan, banyak banget katanya malam itu ya. Menurut omnya si ini Mbak Erika yang sama-sama dagang itu cerita, omnya juga kan ikut nyariin. Itu ada hampir 100 orang mungkin, disebar semuanya ke sana dicariin. Sampai malam, sekitar jam 10 malam mereka balik, hasilnya pun nihil. Ya wes, akhirnya gimana ya, warga pun kan pada pulang. Sampai jam 12 malam, ini warga udah pulang lagi ke sana, udah balik ke rumah masing-masing. Di rumahnya Mbak Erika sepi, ibunya pun ya sedih, nangis dari kemarin itu tidurnya itu kurang. Itu kasihan, Mbak Erika juga ya pastinya begitulah. Bapak pulang dong, bapak pulang gitu, kayak manggil-manggil terus. Sampai akhirnya itu tadi, sekitar jam 12:30 pagi, lagi hening-heningnya. Ini warga juga mungkin udah pada pulang, mereka tuh mungkin ada beberapa yang nongkrong di depan rumah gitu ya. Tiba-tiba kedengeran ada bunyi sepeda.
sepeda bapak itu rantainya itu khas banget. Ketek 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 ketek. Plus apa? Gitu. Klakson ininya, klakson es potongnya itu mirip kayak yang buat jualan es soalnya. Itu berbunyi. Bu Erika langsung bangun, Bu. Itu kayak bapak, Bu. Bapak itu khas banget. Kalau pulang ya pasti bunyiin itu tadi, bunyiin klakson. Mbak Erika bangun, ibunya pun bangun langsung berlari ke depan. Ternyata bener itu bapaknya Mbak Erika tuh pulang ke situ diikuti para warga di belakang. Karena apa? Ya melihat bapaknya Mbak Erika itu pulang ke sana. Dan tampak bapaknya itu seperti capek, lelah gitu ya, berkeringat dan sebagainya. Pak gitu kan, ibunya itu nangis, Mbak Erika juga nangis, langsung nyium bapaknya. Nah warga pun pada ngumpul, pada ngegeruduk gitu. Bapaknya Mbak Erika itu bingung. Loh ini ada apa ya katanya. Kok pada ngumpul begini? Pak, Bapak itu dari mana? Mbak Erika kan nanya sama ibunya. Mas sampean gimana ceritanya Mas? Ceritanya apa? Saya juga lagi bingung, kata si bapaknya. Kata Pak Amir, saya lagi bingung. Ya udah Pak, istirahat dulu, istirahat. Akhirnya istirahat, dibawa masuk gitu kan. Ibunya Mbak Erika pun bikinin minum atau apa. Sudah agak sedikit tenang. Ini kan warga tetap aja mau ikutan masuk ke ruang tamu, di situ duduk di sana. Pak, gimana ceritanya Pak gitu kan? Sampean itu udah pulang, nggak pulang 2 hari Pak, kamu udah jalan. Hah? Bapaknya Mbak Erika, Pak Amir itu baru kaget 2 hari gitu. Iya, sampean itu udah nggak pulang itu 2 hari Pak, 2 malam Pak sampean nggak pulang gitu. Yo nggak mungkin, kata si bapaknya. Lo nggak mungkin gimana? Nah ibunya Mbak Erika keluar bawa minuman. Iya Pak, bener Pak, sampean itu 2 hari nggak pulang, sampean itu hilang, katanya begitu. Kok bisa ya? Kok hari ini tuh banyak yang aneh gitu, kata si bapaknya. Kata Pak Amir, loh Pak, aneh kenapa Pak? Sampean cerita. Ini tak ceritain dulu ya, anehku itu. Ya ini ngapain pada ngumpul-ngumpul pertama gitu. Itu pertama aneh. Sebelumnya saya itu ngalamin sesuatu yang aneh. Saya pulang berdagang. Tadi itu masih sekitar jam 12 siang. Saya ngayuh sepeda. Begitu masuk kampung ini, loh kok semuanya jadi gelap, kok semuanya jadi malam. Itu kayak saya tuh kayak bangun dari tidur. Makanya saya bingung, ini saya kemalaman atau gimana. Tak pikirin tadi saya ketiduran di mana ya, di musola, di pinggir jalan, atau di mana. Aku udah inget apa-apa. Kayaknya aku nggak ketiduran. Habis dagang ya jalan-jalan terus, dan tadi tuh baru siang lah, baru ngedenger azan zuhur, katanya tuh begitu. Pas masuk ke sini udah gelap begini, sepi, nggak ada siapapun. Ini aku bingung, ini aku masih bingung. Oh ya sudah Pak, sampean nggak usah bingung-bingung. Sampean cerita dulu, kemarin waktu dagang itu gimana? Oh, waktu dagang itu terakhir, saya itu ngelewatin sebuah kampung baru, kata situ. Ah, menarik nih, kata warga. Kampung baru itu di mana Pak? Itu tuh berarti setelah ini. Warga kan jadi tahu kan, habis nyariin. Oh Pak, ya, sebelah mananya musola Pak? Udah ngelewatin musola, kata si Pak Amir. Udah ngelewatin musola ke sana. Kok ada jalan baru ke sini ya? Pikir saya itu seperti itu. Akhirnya udah tak masukin ke sana jualan. Ternyata ada kampungnya tuh gede, rame. Saya dari tadi dagang itu dari pagi. Itu kurang cepet ya. Masih ada separuh lebih lah bawaan saya gitu. Wah, ini alhamdulillah ketemu kampung begini baru lagi. Langsung tak bunyiin kan, gitu. Warga itu pada keluar semuanya. Tak pikir berisik atau gimana. Ternyata mereka pada mau beli. Habis roti saya itu digeruduk sama warga di sana, itu habis semuanya. Dan saya juga bingung waktu itu. Saya kayak ya pikir saya kan, oh masih jam 12 gitu ya. Pak, kesini dulu Pak, istirahat dulu Pak. Siang-siang begini nanti nunggu matahari agak bergeser baru jalan lagi. Bapak udah habis semua kan, nanti baru pulang Pak.
Oh iya ya Pak, baik Pak. Saya pun memasuki sebuah rumah salah satu warga di sana. Ini di depannya adem banget, ayem, halamannya itu luas. Nggak tahu itu kayaknya sih pohon mangga atau pohon apa. Saya tuh nggak terlalu inget. Ya sepeda tak senderin di sana. Terus itu dijamu, dibikinin minum sama warga tersebut. Ya sudah, saya pun duduk di sana. Ngobrol-ngobrol sama warga, ya cerita mengenai roti ini, biasa jalannya tuh kemana dan sebagainya, kayak gitu kan. Ya wes, udah cuman itu doang, sampai akhirnya itu kan baru jam 12-an lewat. Saya nggak lama juga, paling mungkin mentok-mentok itu sekitar 12:30 lah. 12:30 saya pun permisi Pak, saya permisi pulang dulu. Iya, nanti keluarga sampean udah nungguin, kata si bapak tadi. Ya, saya juga biasa pulang jam 2, tapi cuman dalam hati doang gitu ya. Masa iya keluarga saya nungguin? Ya sudah, sana Pak pulang, buruan. Itu keluarganya itu udah pada nungguin. Lah, saya mikirnya begini, tadi saya diminta Pak masuk di sini, saya minta diminta parkir di sini, ngobrol mampir gitu ya. Ini malah saya disuruh pulang, katanya keluarganya itu udah nungguin. Ini gimana sih ya? Alias, enggak apa-apalah, mungkin bapaknya komunikasinya grogi, akhirnya yang keluar kalimat seperti itu. Bagaimanapun juga saya terima kasih ke mereka karena sudah dijamu seperti itu, dan ya memang badan itu jadi seger lagi. Apalagi alhamdulillah ngelihat box di belakang sepeda itu udah habis semuanya, itu seneng banget gitu kan. Akhirnya udah, saya pun pulang seperti biasa naik sepeda kayak gitu. Udah begitu mau masuk itu kampung, di depan di gerbang sana itu kayak listrik mati. Duh, kok gelap semuanya gitu kan. Aku bingung, ini apa aku ketiduran di sana ya waktu? Enggak, aku udah jalan keluar. Ini beneran bingung, kata si bapaknya Mbak Erika tadi, Pak Amir itu. Bingung, oh jadi gitu Pak. Pak, sampean itu udah, oh ya akhirnya nanya, nah itu dia gimana ceritanya, saya 2 hari nggak jualan gitu kan. Pak, sampean dagang terakhir itu kapan Pak? Saya dagang terakhir itu hari Rabu gitu. Hari ini hari malam Kamis bukan gitu kan. Pak, ini tuh bukan malam Kamis Pak. Loh, kok bisa ini Pak, lihat Pak, coba gitu ya, ditunjukin sama, disaksikan sama warga semuanya, ini tuh bukan malam Kamis Pak, ini tuh malam Sabtu, kata si itu. Hah? Malam Sabtu atau malam Jumat gitu ya? Malam Jumat ya. Ini malam Jumat Pak. Lah, ini malam Jumat beneran, jangan bercanda. Beneran Pak, ngapain bercanda, coba besok Jumatan pasti Pak. Oh hari ini Jumat ya pas ya. Iya besok Jumatan Pak. Lah kok bisa seperti itu? Gimana Pak? Kami warga kemarin itu juga sempat disibukkan dengan menghilangnya Bapak. Kami ke sana Pak, ke kampung itu nyari dari titik ini ke titik ini. Oh banyak Pak, kami di sini yang datang aja tuh puluhan ke sana, sama dibantu warga sekitar juga jumlahnya itu puluhan, tapi tetap nggak ketemu, katanya begitu. Pak, ada yang nanya, salah satu warga, Pak Amir, nuwun sewu, itu roti sampean kan habis, mereka bayar ndak Pak? Mereka bayar, kata Pak Amir. Pak, nuwun sewu, coba dicek, kan masih pakai tas pinggang gitu ya. Coba dicek Pak, itu masih ada nggak uangnya? Penasaran warga. Oh iya ya, sebentar. Akhirnya di tas pinggangnya dilepas sama Pak Amir, ditaruh di meja, dibuka tasnya. Begitu tasnya dibuka, itu bentuknya tuh uang semua. Ini ada, kata Pak Amir, uang semua. Berarti nggak ada yang daun atau apa ya Pak ya? Pak coba dihitung dulu jumlahnya bener nggak sama dagangan sampean. Dihitung-hitung, jadi dulu waktu itu seingatnya Pak Amir, seingatnya Mbak Erika, satu buah roti itu harganya 150, kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ingat, itu sekitar 150 rupiah. Ya dihitung gitu, ada dapat berapa ribu gitu kan, berapa belas atau berapa puluh ribu. Kalau dari hitungannya Pak Amir, misalkan ya, ini misalkan harusnya itu sekitar
misalkan 5.000 gitu, harusnya itu sekitar 5.000. Nah ini dapat uangnya itu melebihi 5.000, dapatnya itu sekitar 7.000. Lumayan cukup banyak tambahannya. Loh Pak, ini kok iya ya, kok jumlahnya itu lebih banyak ya dari yang semestinya. Ya wis Pak, itu mungkin rezekinya sampean, cuman ya enggak lah, ini kan begini-begini gitu kan. Saya kan di kemarin hari ini bapaknya tuh bilangnya, tadi saya itu bawa berapa sih Bu? Bawa roti berapa? Oh bawa, bukan tadi Pak, kemarinnya lagi Pak, kata si itu, kata ibunya. Oh iya kemarinnya lagi, tapi beneran ya 2 hari saya dapat. Iya beneran, ya pokoknya hitung-hitungan malam itu bener, duitnya itu lebih, ada lebihan. Nah dari situ pun akhirnya apa? Pak Amir kan ditanya-tanya sama warga, ya Pak, sampean itu ngelihat kampung barunya itu di sebelah mana sih Pak? Ada yang iseng nanya begitu. Oh saya itu ngelihatnya itu pokoknya setelah ini dikasih petunjuk sama Pak Amir, setelah ini. Oh gitu ya Pak. Udah, dan setelah itu warga tadi tuh kayak tiba-tiba kayak orang yang kayak orang udah nggak nyaman di situ. Udah saya permisi dulu ya Pak. Akhirnya warga itu pun pergi. Nah udah, ini warga yang lain karena Pak Amir udah pulang, akhirnya mereka pun pulang kan. Ya pintu ditutup, Pak Amir juga butuh istirahat. Warga pulang ngasih tahu warga yang lain. Nah keesokan paginya warga itu pada datang ngejenguk Pak Amir, pengen denger ceritanya secara langsung. Hari itu pun ya libur lah ibunya Mbak Erika. Kita nggak bikin roti dulu, istirahat dulu aja Pak. Iya. Pak Amir pun ya ditanya-tanya, dapat banyak tamu dan sebagainya, begini. Ya ceritanya itu kurang lebih seperti yang semalam. Cuman yang jadi masalah itu adalah, bukan masalah sih sebenarnya. Ini ada satu warga itu datang yang semalam nanya, Pak sebelah mana sih Pak? Saya itu semalam Pak datang ke sana tak cariin, nggak ketemu Pak jalanan itu. Mas sampean ngapain iseng, ada warga gitu ya. Sampean ngapain nyariin iseng, nanti ndak pulang lagi, warga yang repot katanya. Oh ya ndak apa-apa. Sampean itu pasti mau nyari sesuatu nih di sana nih katanya. Yo enggak, namanya ini kan penasaran gitu. Posisinya tuh di mana? Kampungnya itu beneran atau jangan-jangan ini Pak Amir ini ngarang nih. Wah, di situ Pak Amir kayak merasa dapat senduh. Ngarang gimana? Sumpah orang saya tuh ndak bohong. Ya barangkali gitu kan, udah nggak usah ribut. Akhirnya hal itu bisa dilerai sama Pak RT juga, dan intinya Mbak Erika sendiri itu seneng banget bapaknya itu bisa pulang. Dan ditanya-tanya, Pak kondisi di sana itu gimana Pak kampungnya? Kampungnya itu bagus, kampungnya itu rapi, ya nggak jauh dari kampung ini, cuman di sana rumahnya itu lebih rapat dan halamannya itu luas semuanya katanya. Kalau di kita kan banyak nih rumah mepet-mepet ke jalanan. Kalau di sana itu enggak, kayak rumah-rumah dulu, cuman lumayan cukup rapet, ke sana berbaris, di depannya itu banyak-banyak pohon, enggak ada satupun rumah yang dipagarin, halamannya itu luas, adem semuanya di sini. Pokoknya bagus lah kata si itu. Gitu ya Pak ya. Terus gimana lagi Pak? Ada yang aneh nggak di situ? Kalau yang aneh sih nggak ada, ya semuanya itu normal. Cuman nggak tahu ya, saya selama di sana, saya ingat saya nggak pernah melihat ayam atau kucing katanya begitu. Oh nggak ada Pak, seingat saya itu begitu kata ini. Oh ya wis lah. Akhirnya sudah, warga pun bubar dan ya ceritanya hanya sampai di situ aja dari Mbak Erika. Terima kasih Mbak Erika, kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya. Semoga cerita ini bisa tetap menghibur kawan-kawan semuanya di hari Jumat ini. Terima kasih kawan-kawan yang udah kasih support, udah kasih dukungan dalam bentuk apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.